pada pribadi ketiga dari Allah Trinitas, yaitu Roh Kudus. Seolah-olah ada peristiwa menakjubkan. Apakah orang-orang saat itu ketika Roh Kudus turun itu mengatakan apa yang mungkin disebut sebagai bahasa roh? Apakah bahasa lidah? Ini adalah sesuatu yang ini enggak jelas gramatikalnya itu, yang juga adalah orang Indonesia dan Jawa, tetapi mereka ngobrol dengan bahasa Inggris dan kita enggak tahu artinya apa. Atau apakah kita ketika kita mendengar, kita mengajukan mereka, kita menganggap omongan orang lain enteng-enteng saja, atau bagaimana? Ya, kembali bersama saya Pendeta Jati dalam podcast Monotalk. Selamat menyaksikan untuk warga jemaat GKJ Ngesrep atau pemirsa kanal YouTube GKJ Ngesrep. Nah, pada podcast kali ini kita akan bersama-sama belajar dan juga merefleksikan pada salah satu peristiwa besar di dalam kekristenan, yaitu Pentakosta. Pentakosta sendiri adalah hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah dan hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan bersama-sama merayakan dan menghayati Pentakosta atau di Minggu Pentakosta. Tetapi pada saat ini, saudara-saudara, Pentakosta sendiri di dalam iman Kristen ingin menyadarkan pada kita semua penghayatan pada pribadi ketiga dari Allah Trinitas, yaitu Roh Kudus. Nah, Pentakosta juga berarti bahwa gereja itu menjadi atau dipanggil menjadi utusan dan milik Allah untuk hidup bagi dunia. Jadi kehadiran Roh Kudus itu menolong kita untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi dunia. Nah, bagaimana itu? Nah, sebelum kita menghayati perspektif atau cara pandang Pentakosta di dalam iman Kristen, kita harus menyadari satu hal, bahwa di dalam Perjanjian Lama sebenarnya Pentakosta itu adalah bagian dalam penghayatan atau bagian dalam perayaan iman Yudaisme atau agama Yahudi. Nah, dalam Perjanjian Lama, pada hari ke-50 umat saat itu memberikan persembahan sukarela. Ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan 16 ayat 9 dan Imamat 23 ayat 15. Nah, namanya saat itu atau dalam perayaan itu adalah Shavuot, atau diartikan sebagai minggu-minggu atau pekan-pekan. Jadi terdiri dari beberapa atau lebih dari satu pekan. Nah, dalam tradisi Yahudi sendiri, Pentakosta atau hari ke-50 ini juga dihayati sebagai hari raya panen gandum. Dan sebelumnya juga dihayati sebagai peristiwa ketika Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, tetapi saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ingin memberikan sebuah peristiwa baru dalam kekristenan, bahwa Pentakosta itu adalah bagaimana hari raya turunnya Roh Kudus bagi umatnya, dan itu menjadi awal mula bagi gereja untuk mengabarkan Injil dan hidup bagi dunia. Lalu tetapi kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa pertanyaan sederhananya adalah apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta itu? Tentu kalau kita melihat dalam video-video YouTube, video-video media sosial lain, ketika kita mencari apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta saat itu, mungkin kita akan melihat seolah-olah ada peristiwa menakjubkan, ada peristiwa-peristiwa yang ekstravaganza yang membuat kita menyadari bahwa itu nggak bisa terulang pada masa kini. Nah, itu bisa lihat, nanti bisa ditampilkan videonya, contoh videonya kayak apa. 10 hari setelah kenaikannya,
Ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, tetapi pertanyaannya sederhana. Apakah orang-orang saat itu ketika Roh Kudus turun itu mengatakan apa yang mungkin disebut sebagai bahasa roh? Apakah bahasa roh itu seperti itu? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar bagi kita secara khusus di dalam memahami apa yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang harus saya sampaikan dahulu. Kalau saudara-saudara melihat dan membandingkan Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru yang pertama dan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, kalau di dalam Alkitab terjemahan baru yang pertama itu ada beberapa frasa bahasa roh, baik di dalam Kisah Para Rasul ataupun 1 Korintus. Tapi di dalam terjemahan baru yang kedua atau edisi yang kedua, tidak ada sama sekali yang mengatakan bahasa roh, tetapi bahasa lidah. Lalu pertanyaannya, yang terjadi itu bagaimana? Yang jelas dan pertama-tama itu bukan bahasa roh, tetapi bahasa lidah. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apa itu bahasa lidah? Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan semua orang mengerti dalam bahasa mereka masing-masing. Bahasa mereka masing-masing.
bukan bahasa roh, artinya ini bahasa manusia, bahasa pergaulan atau kehidupan sehari-hari. Nah, dikatakan itu bahasa Yunaninya adalah lalein heterais glossais, yaitu mereka berbahasa dalam berbagai macam bahasa. Lalu ada orang yang bertanya-tanya, sebenarnya yang terjadi bagaimana? Kok mereka bisa berbahasa orang asing atau bahasa yang mungkin orang menganggap, loh kok mereka bisa bahasa kita? Nah, ada beberapa kemungkinan atau setidaknya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah senolalia, yaitu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, para murid tiba-tiba dapat mengatakan beragam bahasa asing yang sebelumnya mereka nggak tahu. Misal, saya orang Indonesia, itu kenyataan deh, bukan misal. Saya orang di Indonesia dan tiba-tiba ada orang Spanyol menjumpai saya dan berkata-kata atau berbahasa Spanyol. Saya belum pernah belajar bahasa Spanyol, tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba saya bisa mengatakan bahasa Spanyol. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah akolalia. Kalau tadi senolalia, bahwa saya bisa berbahasa asing tanpa saya belajar karena saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi pada kemungkinan yang kedua ini adalah karena kepenuhan atau karena karya Roh Kudus itu, para murid yang berbicara dengan bahasa Ibrani, namun ketika mereka berkatakan bahasa Ibrani, orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi yang nggak bisa bahasa Ibrani, mereka mendengarnya dengan bahasa mereka sendiri. Contoh, karena dipenuhi oleh Roh Kudus, orang mana ya? Katakanlah orang Rusia. Saya berbicara bahasa Indonesia karena kepenuhan Roh Kudus. Orang Rusia itu mendengarkan saya berbahasa Rusia, padahal saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah 2 kemungkinan yang kita sadar bahwa wah, itu peristiwanya sungguh menakjubkan. Itu peristiwanya sungguh ajaib dan di luar nalar. Nah, tetapi pertanyaannya sederhana. Kalaupun dipenuhi Roh Kudus adalah ukurannya dengan bisa melakukan hal itu, pertanyaannya seberapa banyak dari kita saat ini yang bisa melakukan hal yang sama? Apakah Roh Kudus itu ukuran ada atau tidaknya hanya karena kita mendengarkan orang lain berbahasa dengan bahasa mereka sendiri dan kita menerimanya dengan bahasa kita, atau tiba-tiba kita bisa bahasa mereka tanpa kita belajar bahasa mereka? Atau tadi juga, apakah bahasa lidah ini adalah sesuatu yang ini nggak jelas gramatikalnya, struktur bahasanya? Nah, ada kemungkinan terakhir yang ini lebih realistis, yang juga bisa kita lakukan saat ini juga. Nah, kemungkinan yang ketiga ini dikatakan atau dibahasakan sebagai diglossolalia atau multilingualisme. Artinya para murid saat itu ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka yang mungkin dikaruniai tidak hanya bisa berbahasa Ibrani, tapi mungkin bisa bahasa Yunani dan Aram sebagai bahasa internasional pergaulan saat itu. Mereka menggunakan itu untuk menyapa mereka yang berasal dari berbagai daerah. Coba kita lihat bersama-sama. Dikatakan pada saat itu bahwa ada orang dari Partia, Media, Arab dan sebagainya. Nah, kemungkinannya adalah bahasa Aram dan bahasa Yunani saat itu menjadi bahasa pergaulan internasional. Kalau sekarang yang menjadi bahasa pergaulan internasionalnya adalah bahasa Inggris. Nah, tetapi saat itu yang menjadi bahasa internasionalnya adalah Aram dan Yunani. Tetapi saudara-saudara, kita ingat di ayat
atau di bagian pertama dari Kisah Para Rasul, mereka semua berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan di dalam ibadah Yudaisme atau Yahudi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani? Karena umat itu menghayati bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa surga, adalah bahasa yang kudus, sehingga ketika ibadah mereka melakukan ibadah dengan bahasa Ibrani. Tetapi kita harus sadar bahwa orang-orang yang hadir saat itu bukan hanya orang-orang yang bisa bahasa Ibrani saja, bahkan mungkin gak bisa bahasa Ibrani. Sehingga kita sadar bahwa ada dua kelompok yang datang atau berbondong-bondong ketika merayakan Pentakosta di Yerusalem saat itu. Kalau kita bisa melihat, banyak orang dari berbagai daerah berbondong-bondong ke Yerusalem. Nah, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok dari timur. Nah, ini adalah orang-orang yang bahasa pergaulannya adalah bahasa Aram. Itu contohnya dari orang Partia, Media, Elam, dan juga Mesopotamia. Tetapi dari kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok barat, itu mereka menggunakan bahasa pergaulannya adalah bahasa Yunani. Bayangkan, umat Allah itu tidak hanya mereka yang adalah orang-orang Yahudi yang hanya bisa bahasa Ibrani, tetapi banyak orang itu percaya kepada Allah dan mereka bukan orang Yahudi dan mereka tidak bisa bahasa Ibrani. Sehingga di tengah kondisi itu Roh Kudus turun memampukan para murid untuk menyadari, untuk membahasakan apa yang menjadi bagian di dalam perkabaran Injil, apa yang menjadi karya cinta kasih Allah, dan itu dikabarkan kepada semua orang saat itu, tidak hanya pada orang yang berbahasa Ibrani. Sehingga apa saudara yang kita bisa maknai bersama-sama di dalam hari raya Pentakosta? Ada beberapa hal. Pertama, para murid bersedia meruntuhkan tembok penyekat yang dalam saat itu adalah bahasa. Karena bahasa ibadah saat itu pakai bahasa Ibrani, dan tidak semua orang bisa bahasa Ibrani. Sehingga para murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menghancurkan batu sandungan itu dalam relasi dengan sesamanya. Bayangkan saudara-saudara berkumpul di suatu tempat, katakanlah di satu tempat itu kita hanya bisa pakai bahasa Indonesia atau Jawa, tetapi orang-orang saat itu yang juga adalah orang Indonesia dan Jawa, tetapi mereka ngobrol dengan bahasa Inggris dan kita nggak tahu artinya apa. Kita seolah-olah disingkirkan, kita seolah-olah dimarginalisasikan, kita seolah-olah nggak dianggap. Nah, para murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka mencoba untuk merangkul semua orang dengan bahasa yang mereka ketahui. Kedua, semua yang hadir itu merasa disapa, disambut, dan dimanusiakan. Nah, ini adalah peristiwa keramah-tamahan ilahi ketika Tuhan memampukan para murid dan umatnya untuk membuka diri agar orang-orang dan setiap orang yang percaya itu merasa disambut, disapa, dan dimanusiakan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu menuntun kita untuk berbicara dengan bahasa yang paling terbuka atau inklusif, yaitu bahasa cinta. Karena semua orang merasa diterima, semua orang merasa dan menghayati karya cinta kasih Allah di dalam hari raya Pentakosta itu. Nah, tetapi apa fungsinya dan juga hubungannya, relevansinya untuk masa kini? Kalau dahulu yang menjadi halangan atau batu sandungan atau yang menjadi tembok penghalang relasi adalah bahasa, maka kalau kita menyadari dalam relasi kita, bukankah bahasa kebencian
kekecewaan, kepahitan, rasa percaya sosial yang rendah, perbedaan pendapat, dan juga mungkin labelisasi, menganggap orang lain berbeda dengan kita, menganggap orang lain ketika pendapatnya berbeda dengan kita adalah musuh kita, dan juga bahkan perbedaan generasi. Jangankan pendapat ya saudara-saudara, kadangkala guyonan itu menjadi indikator juga atau tanda untuk memeriksa, oh ini generasi yang tua, yang muda dan sebagainya. Sehingga ada sebuah guyonan atau selintingan bahwa humornya bapak-bapak atau guyonan bapak-bapak. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menjadi tembok relasi satu dengan yang lainnya. Kembali lagi, ketika kita menghayati peristiwa Pentakosta di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa perbedaan itu tidak membuat satu sama lainnya seolah-olah tidak memiliki relasi, tapi karena kuasa Roh Kudus, mereka yang berbeda itu direngkuh sehingga mereka merasa satu. Mereka merasa disapa dan dirangkul bersama-sama meskipun satu sama lain berbeda. Nah, demikian juga keluarga kita. Orang tua dan anak pasti berbeda. Jangankan orang tua dan anak, sesama pasangan antara papa, mama, suami, istri itu pasti berbeda. Dan perbedaan itu kadangkala juga membuat dan membuahkan sebuah pertengkaran atau konflik di dalam rumah. Nah, kalau kita menghayati bersama-sama peristiwa Pentakosta turun di tengah keluarga kita, maka sesungguhnya peristiwa Pentakosta ini memberikan kita kesadaran untuk membuka diri, membangun cara berkomunikasi yang lebih baik. Demikian juga di tengah kehidupan gereja yang adalah bagian di dalam kita hidup bersama-sama yang terdiri dari berbagai generasi, berbagai latar belakang, berbagai pikiran, berbagai kehendak dan sebagainya. Nah, peristiwa Pentakosta kalaupun mau kita hayati, Roh Kudus benar-benar ada dalam gereja kita, bukan sekedar kita berbahasa roh, padahal di dalam Alkitab nggak ada kata bahasa roh, tetapi bagaimana kita bisa merangkul, memanusiakan semua orang sehingga semua orang merasa dipeluk dan menjadi satu. Disitulah Roh Kudus bekerja dalam gereja kita. Lalu pertanyaannya sederhana, bagaimana cara kita bersama-sama membangun relasi itu? Yaitu dengan cara kita berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara berbahasa kita, bagaimana kita memperlakukan orang, mendengarkan orang, memberikan sebuah perkataan kepada orang. Apakah kata-kata kita itu membuat orang tersinggung, tersakiti, dan terpojok? Atau apakah kita ketika kita mendengar, kita mengacuhkan mereka, kita menganggap omongan orang lain enteng-enteng saja, atau bagaimana? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, peristiwa Pentakosta menyadarkan kita juga untuk boleh berbahasa buah roh. Kalau kita mengingat 9 buah roh itu kalau kita lakukan di tengah keluarga, gereja, dan lingkungan kita, semua orang yang mungkin tidak sama dengan kita pikirannya, latar belakangnya, dan berbagai hal itu, mereka pasti memahami dan menyadari dan mendapatkan pesan karya kasih Allah itu bisa didengarkan dan bisa kita wartakan. Kalau kita mengingat 9 buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang manapun, baik orang Indonesia, orang Filipina, orang Italia, orang Afrika, ketika kita berbahasa dengan bahasa roh, mereka tahu kita berbahasa yang paling universal, bahasa yang paling mendunia, yaitu bahasa kasih. Sekali lagi saudara-saudara,
yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta adalah ketika Roh Kudus itu memampukan para murid dan kita semua untuk merangkul semua orang, untuk memanusiakan semua orang, sehingga mereka mendengar dan mengalami kisah kasih Allah dalam hidup mereka, bahkan di tengah perbedaan sekalipun. Karena Roh Kudus itu merengkuh segala perbedaan. Dan pertanyaannya adalah, ukuran Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sekali lagi, bukan dengan cara kita berbahasa roh, tetapi bagaimana kita berbahasa cinta, sehingga semua orang merasakan kasih Allah ketika kita berbahasa, ketika kita menerima komunikasi satu dengan yang lainnya. Selamat menghayati Pentakosta, selamat menghayati Roh Kudus bekerja di tengah keluarga, gereja, dan lingkungan kita untuk menyaksikan karya kasih Allah bagi dunia ketika kita berbahasa cinta. Semoga konten ini membantu. See ya.